para pebisnis. Kali ini kita akan membahas tentang peran manajemen sumber daya manusia dalam mendorong inovasi dan pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi SDM adalah tujuan mengidentifikasi kegiatan, menetapkan tugas, dan disiplin. Agar organisasi berjalan dengan lebih efisien, maka dibutuhkan prinsip-prinsip perencanaan di dalam sebuah organisasi yang dapat diterapkan. 1. Membuat tujuan sejelas mungkin. Tujuan yang jelas dan terukur membantu seluruh anggota organisasi memahami arah yang ingin dicapai. Tujuan yang spesifik memudahkan dalam menentukan langkah-langkah yang diperlukan dan memfokuskan upaya tim. 2. Membuat perkiraan yang akurat. Perkiraan yang akurat mengenai sumber daya, waktu, dan biaya sangat penting untuk keberhasilan rencana. Mengumpulkan data historis dan melakukan analisis pasar dapat membantu dalam membuat estimasi yang realistis. Ini mengurangi resiko ketidaksesuaian antara rencana dan realitas di lapangan. 3. Melibatkan anggota tim dalam proses perencanaan. Melibatkan anggota tim dalam proses perencanaan meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen terhadap rencana yang dihasilkan. Diskusi terbuka memungkinkan masukan yang berharga dari berbagai perspektif yang dapat memperkaya rencana dan mengidentifikasi potensi masalah lebih awal. 4. Sebuah rencana harus terdengar. 1. Rencana yang kohesif dan terintegrasi membantu memastikan bahwa semua bagian organisasi bergerak ke arah yang sama. Setiap departemen atau tim harus memahami bagaimana kontribusi mereka mendukung tujuan keseluruhan. Komunikasi yang jelas sangat penting untuk mencapai keselarasan ini. 5. Jangan terlalu optimis. Perencanaan yang realistis menghindari ekspektasi yang tidak mungkin. Menghadapi kemungkinan, tantangan, dan resiko secara terbuka membantu dalam menciptakan rencana yang lebih tangguh. Ini juga memungkinkan organisasi untuk bersiap menghadapi perubahan yang tidak terduga. 6. Kriteria untuk mengabaikan proyek. Menentukan kriteria yang jelas untuk mengabaikan proyek yang tidak menguntungkan atau tidak sesuai dengan tujuan organisasi membantu fokus sumber daya pada inisiatif yang lebih menjanjikan. Hal ini mengurangi pemborosan waktu dan energi pada proyek yang tidak sejalan dengan visi organisasi. 7. Membuat rencana yang fleksibel. Rencana yang fleksibel dapat disesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi eksternal. Ketidakpastian dalam lingkungan bisnis memerlukan adaptabilitas. Menyusun rencana cadangan dan menetapkan titik evaluasi secara berkala dapat membantu organisasi merespon dengan cepat terhadap perubahan yang diperlukan. Berikut ini cara mendorong inovasi dan pengembangan organisasi melalui teori klasik berkembang dalam 3 aliran. Apa aja itu? 1. Teori birokrasi. Birokrasi merupakan metode atau cara yang terbaik dalam mendorong usaha kelompok. Contoh, karakteristik dalam teori birokrasi yaitu sistem aturan yang mencakup hak-hak dan kewajiban posisi para pemegang jabatan. 2. Teori administrasi. Teori administrasi dibagi dalam operasi perusahaan menjadi 6 kegiatan yang saling berkaitan atau saling menguntungkan satu sama lain, yaitu seperti keuangan finansial, perolehan dan penggunaan model, keamanan, perlindungan karyawan dan kekayaan,
keuangan, perolehan dan penggunaan modal dan kekayaan, disiplin, dan semangat kerja tim. 3. Teori manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah adalah penerapan metode ilmiah untuk mempelajari, menganalisis, dan memecahkan masalah organisasi untuk memperbaiki efisiensi pekerja dan juga produktivitas tenaga kerja dapat meningkat. Maka dibutuhkan kepercayaan antar pekerja satu dengan lainnya, yaitu pekerja perlu merasakan manfaatnya. Stres fisik harus dihilangkan. Harus terdapat pelatihan. Konsep bos tradisional harus dihilangkan. 4. Teori hubungan manusiawi. Teori ini termasuk dalam aliran neoklasik yang muncul sebab tidak puas dengan teori klasik, dan teori ini juga merupakan penyempurnaan dari teori klasik. Teori hubungan manusia menekankan pentingnya aspek psikologis dan hubungan sosial antar karyawan. Pendekatan manusiawi mempunyai dua prinsip, yaitu kepuasan dan demokrasi. 5. Pendekatan teori perilaku. Teori perilaku yang dari penemuannya, penelitiannya bergabung bersama yang membentuk dan mengembangkan pendekatan ilmu perilaku yang berupaya untuk mencari pengetahuan ilmiah mengenai perilaku manusia dalam organisasi guna untuk membantu para manajer atau pimpinan menjadi lebih efektif. Jadi, manajemen sumber daya manusia berperan krusial dalam mendorong inovasi dan pengembangan organisasi dengan menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi, memberikan pelatihan yang relevan, serta memfasilitasi keterlibatan karyawan sehingga memaksimalkan potensi dan kreativitas individu untuk mencapai tujuan organisasi